Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam tentang perbankan syariah kelas 10 semester 1 yang merupakan tugas praktik pengalaman lapangan dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen tahun 2023 dengan anggota yang pertama Anissa Usangada, yang kedua Aufal Hasani, ketiga Fijar Husni, yang keempat Lulu Eljana, kelima Lutfi Raiza, yang keenam saya sendiri Rohmatul Hulasa, yang ketujuh Silatul Kiromah, dan yang terakhir ada Siti Mutahharoh. Perbankan syariah yang akan kita bahas kali ini meliputi yang pertama, definisi bank syariah, yang kedua, sejarah bank syariah, yang ketiga, dasar hukum bank syariah, yang keempat, kegiatan dan usaha bank syariah, yang kelima, manfaat dan hikmah bank syariah. Definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu tempat yang aman untuk menitipkan uang dan penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, dan bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2028 tentang perbankan syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Jadi, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Sejarah Bank Syariah. Bank Syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian MUI membahasnya pada acara Musyawarah Nasional MUI keempat di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Dari acara tersebut menghasilkan amanat untuk pembentukan kelompok kerja Bank Islam di Indonesia yang mana bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dan hasil dari kinerja tim perbankan MUI inilah yang kemudian melahirkan Bank Syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah kemudian dalam kurun waktu 2 dekade pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat. Selanjutnya, dasar hukum bank syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank kreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain tentang tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan bank syariah.
kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan utama bank syariah yang pertama, penghimpun dana. Prinsip penghimpun dana ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana bank dalam bentuk jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Yang ketiga, jasa pelayanan. Jasa pelayanannya berupa akad wakalah, kafalah, hawalah, dan rahan atau gadai. Penghimpun dana. Penghimpun dana terdapat dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sahibul mal dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Penyaluran dana. Penyaluran dana dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh bank syariah terdapat tiga skema, yaitu yang pertama jual beli dengan skema murabahah, yang kedua jual beli dengan skema salam, yang ketiga jual beli dengan skema istisna. Selanjutnya investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan dua skema, yaitu yang pertama skema mudharabah, yang kedua skema musyarakah. Selanjutnya sewa menyewa. Kegiatan sewa menyewa bank syariah memiliki dua skema, yaitu yang pertama ijarah, yang kedua IMBT atau Ijarah Mumtahiyah Bitamlik. Jual beli. Jual beli dibagi menjadi tiga skema. Yang pertama, jual beli dengan skema murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Yang kedua, jual beli dengan skema salam, yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima. Yang ketiga, jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Investasi. Investasi itu dibagi menjadi dua skema. Yang pertama itu mudharabah, yaitu persetujuan kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam kegiatan bisnis tertentu dengan kesepakatan. Apabila mendapat keuntungan, maka dilakukan bagi hasil. Namun, apabila menderita kerugian, maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua itu ada musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan. Apabila mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan persentase investasi yang ditanamkan, dan apabila menderita kerugian, maka akan ditanggung bersama secara proporsional. Sewa menyewa. Dalam sewa menyewa dibagi menjadi dua skema. Yang pertama itu ijarah, yaitu transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa melalui merubah status kepemilikan. Yang kedua itu ada ijarah mumtahiyah bitamlik, yaitu kombinasi antara sewa menyewa, jual beli dan hibah, yang dimana pihak menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Jasa pelayanan. Yang pertama, wakalah. Wakalah yaitu serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. Yang kedua, hawalah. Hawalah yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain
yang menanggungnya. Yang ketiga, kafalah. Kafalah yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Yang keempat, rahan atau gadai, yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Hikmah dan manfaat bank syariah. Setelah mempelajari dan mengetahui berbagai usaha dan kegiatan produktif yang dijalankan oleh bank syariah, maka kita peroleh hikmah dan manfaat dari bank syariah bagi ekonomi umat, terutama umat Islam. Nah, adapun hikmah dan manfaat dari bank syariah adalah yang pertama, terhindar dari perbuatan riba. Manfaat yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang muslim jika bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba. Karena bagaimanapun hukum riba adalah haram, sehingga dengan bertransaksi di bank syariah akan terhindar dari perbuatan yang haram. Yang kedua, keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil. Tidak seperti halnya pada bank konvensional yang menerapkan bunga pada pinjaman dan memberikan bunga pada giro dan tabungan para nasabahnya, bank syariah menetapkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah menghindarkan diri dari bunga bank yang menjadi riba dan akan mendatangkan keuntungan bagi nasabah yang menyimpan atau menabung uangnya di bank syariah tersebut. Yang keempat, memberikan saldo tabungan yang rendah. Bank syariah memberikan batas minimal saldo tabungan yang rendah sehingga memungkinkan bagi nasabah yang ingin memiliki tabungan meskipun kemampuan simpanannya kecil. Yang kelima, dana nasabah dipergunakan sesuai syariah. Salah satu manfaat dari menabung di bank syariah adalah dana tabungan tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk pembiayaan sesuai syariah Islam. Sedangkan pada bank konvensional, nasabah tidak tahu dana tabungannya diinvestasikan untuk apa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan yang diperolehnya berasal dari sumber yang mengandung unsur riba. Yang keenam, penabung adalah mitra bank syariah. Dalam relasi antara bank dengan nasabah, bank syariah akan menganggap penabung sebagai mitra, sehingga berhak menerima hasil dari investasi yang ditanamkan di bank melalui tabungannya tersebut. Berbeda halnya dengan bank konvensional, di mana relasi antara bank dan nasabah adalah lebih cenderung sebagai relasi antara kreditur dan debitur. Yang ketujuh, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dana yang disimpan oleh nasabah melalui bank syariah dijamin oleh LPS yang menanggung risiko kehilangan apabila terjadi hal-hal yang buruk pada bank syariah seperti likuidasi, kolaps, atau semacamnya sampai 2 miliar. Yang terakhir, dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Manfaat lain yang diperoleh oleh kaum muslim apabila melakukan transaksi keuangan melalui bank syariah adalah dana yang disimpan akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Sehingga dari umat dana dihimpun dan kepada umat pula dana tersebut akan dimanfaatkan. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.